Hai guys, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Balik lagi di channel aku Yachania. Kali ini kita akan membahas tentang yang viral. Video ini dipersembahkan oleh Bougainville Project. Sekarang nama Kim Garam kembali lagi dibicarakan dan banyak pemberitaan mengenai kasus ini guys. So kalau teman-teman yang K-popers pasti tahu dong dengan yang sosok satu ini. Yap, Kim Garam ini adalah salah satu member girl group LE SSERAFIM, dan LE SSERAFIM ini merupakan grup dari Source Music ya guys. Dan Source Music ini adalah anak dari perusahaan HYBE. Sebelum tampil sebagai idol dan member grup LE SSERAFIM, Kim Garam juga pernah muncul sebagai model dalam musik video Anypine guys, yang berjudul Drunk Desert yang ini guys, pada tahun 2020. Siswi di Seoul, yaitu Seoul Performing Arts SOPA, dan ia berada di Departemen Teater dan Film. Nah, aku juga dapat dari beberapa sumber bahwa ia diduga melakukan bullying guys. Bullying. Seorang idol melakukan bully. Oh my god. Selain dugaan itu, ia juga memiliki perilaku yang buruk di sekolah guys. Otomatis respon penggemarnya ini apa ya guys, yang tadinya mendukung akan berbalik 180 derajat. Kira-kira bakal mempengaruhi debutnya nggak ya? Dan Kim Garam dituduh melakukan tindakan bullying di sekolahnya dulu, dan ini sangat menghebohkan K-popers di seluruh dunia guys. Terus guys, pada Jumat 20 Mei, HYBE selaku agensi dari LE SSERAFIM memberikan sikap resminya terkait pada kasus Kim Garam ini. Dalam pernyataannya, HYBE mengkonfirmasi bahwa si Kim Garam ini memiliki catatan yang terlibat dalam kasus Komite Penanggulangan Kekerasan Sekolah. Oh my god. Namun, HYBE membantah fakta kalau si Kim Garam ini melakukan tindak kekerasan guys. Gimana pula tuh ya guys? Menurut HYBE itu, si Kim Garam ini membuat perilaku tersebut karena ia membela temannya, teman sekelasnya ini yang difoto secara nggak pantas gitu, tanpa perizinan. Jadi terjadilah pembulian atau perundungan. Pernyataan HYBE juga menekankan bahwa di sini nggak ada kekerasan fisik yang terlibat dalam konflik ya. So, gimana menurut teman-teman? Apakah ini beritanya hoax atau fakta? Silahkan komen di bawah ya. Terus kalau kita nonton drama nih, drakor lah ya guys. Contoh aja kayak drakor BBF, Boys Before Flower. Itu filmnya kan udah lama banget ya guys. Teman-teman kalau yang penggemar Korea pasti tahu filmnya. Nah, kita mau bahas nih, apakah di Korea bullying itu merupakan hal yang biasa atau memang separah itu? Atau guys, lebih parah lagi di realitanya. Kasus bullying di Korea Selatan itu memang dianggap memprihatinkan. Dari kecil orang itu memang harus nggak memperhatikan penampilan jelek ya guys. Jelek dikit dihina. Dan siswa yang melakukannya nggak hanya satu atau dua orang. Pernah ada kasus yang membuat korbannya itu sampai bunuh diri guys, karena nggak tahan lagi dengan hinaan teman-temannya kali ya. Dan ini dia merupakan salah satu korban bunuh diri dari sekian banyaknya itu. Pernah dengar kasus Lee Hyun Suk ini guys? Ini dia adalah salah satu korban bullying yang bunuh diri di Korea. Dari data yang didapat, ada sekitar 40% remaja yang terkait dengan kasus bullying ini. Entah itu korban, entah itu pelaku guys. Jadi kalau 40%, 10 orang dari 40%, 4 orangnya ini merupakan salah satu, 4 orangnya ini merupakan entah itu dia pelaku atau korban. Lumayan banyak loh woy.
Dan kalau dilihat dari jenis kelamin ya guys, perilaku yang melakukan bullying ini lebih didominasi oleh cowok ya daripada cewek, dan korban itu kebanyakan cewek sih. Kalau dilihat dari jenisnya, bullying ada beberapa bagian ya guys. Yang pertama, bullying fisik. Nah, tentunya kalau fisik ini biasanya pelaku ini akan melakukan kekerasan seperti mendorong, menenju, menghajar, pokoknya yang berkaitan dengan fisik. Terus, yang kedua, seksual bullying. Nah, jenis bullying ini dapat dilakukan secara langsung, seperti misalnya pelecehan seksual. Terus, yang ketiga, prejudicial bullying. Nah, biasanya bullying jenis ini pelaku menirukan cara bicara korban, terus termasuk suku dan ras guys. Rasis banget ya. Oh my god. Keempat, financial bullying, yaitu memaksakan korban untuk mengeluarkan uang atau harta berharganya lah ya guys. Nah, jadi kalau teman-teman suka mintain uang ke teman-temannya secara paksa, itu juga termasuk bully loh guys. Seperti kalau katanya itu nama lainnya kayak mampus gitu. Ayo, teman ada pernah pengalaman seperti hal tersebut nggak? Atau di Kompas atau dimintain uang secara paksa? Silahkan komen di bawah. Yang kelima, cyberbullying. Jadi biasanya dilakukan di media sosial ya guys, medsos, seperti misalnya pelaku berkomentar negatif di postingan si korban atau menerornya juga bisa. Dan yang keenam, itu ada namanya verbal bullying. Nah, yang ini sering banget ya, gak jauh beda sih dengan cyberbullying, tapi bahkan lebih kejam lagi guys, yang verbal bullying ini. Soalnya kalau cyberbullying tadi kan hanya melalui sosmed, dan verbal bullying ini bisa secara langsung. Dan dari penelitian lagi, bully ini di sana adalah tahap yang normal pada kanak-kanak atau remaja. So what? Padahal segala bentuk bullying ini bisa mempengaruhi masalah perilaku loh, dan sisi emosionalnya, dan juga sisi sosialnya guys. Tapi di sana dianggap normal. Oh my god. Gimana pendapat teman-teman? Silakan komen. Nggak sampai situ juga. Kenapa sih mereka melakukan pembulian? Apa mereka melakukan kesalahan si korban ini? Penyebab bullying ini awalnya dianggap sebagai candaan. Mungkin aja si pelaku tuh memang hobinya ngejek orang ya guys, dan karena ternyata mengejek orang lain ini menyakiti hati si korban dan menyebabkan trauma juga guys. Terus kurangnya perhatian di rumah. Biasanya anak-anak seperti ini kurang mendapat perhatian dari orang tuanya karena orang tuanya ini memang sangat sibuk, atau faktor broken home kali. Dan karena orang tua yang sangat sibuk, seorang anak ini mencari perhatian di luar sana guys, untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang sekitarnya. Next, nggak ada rasa empati. Maybe pelaku merasa perbuatannya hanya bercandaan, padahal si korban merasa kesakitan. Bullying ini wajib banget dicegah sedini mungkin ya guys, karena sangat berdampak buruk pada korban dan pelaku. Bisa dengan cara bekerja sama dengan pihak sekolah, orang tua misalnya, dan mengadakan sosialisasi pemahaman mengenai perundungan atau bullying tadi di sekolah. Pada saat upacara bendera itu kan ada amanat gitu ya, sensitif terhadap situasi dan kebutuhan korban. Sesekali kita lihat tuh di sekitar kita, lihat apakah anak ini pemurung atau cemas, sering takutan gitu ya guys. Itu berbahaya loh sebenarnya, karena bisa aja dia dibully dengan teman-temannya. So, kalau lihat kayak gitu guys, beri dukungan agar si korban ini bangkit untuk melawan bullying. Next, membuat kebijakan terkait aksi perundungan dengan menetapkan mekanisme terkait penanganan kasus yang tepat di sekolah mungkin. Menurut teman-teman, kasus bullying seperti apa aja sih yang berada di tempat teman-teman? Bisa komen di bawah ya guys. Atau apakah pernah menjadi korban bullying atau pelaku?
Silahkan komen di bawah juga ya guys. Oke guys, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.